Capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi besar di Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis LSI DNIJA. Survei ini berlangsung di 5 provinsi terpadat di Indonesia, di mana 3 diantaranya dimenangkan Prabowo Subianto. Survei menunjukkan Prabowo Subianto unggul di 3 dari 5 provinsi tersebut, yakni di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara Ganjar Pranowo unggul di 2 provinsi, yakni Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Di Banten, Prabowo unggul signifikan dengan elektabilitas sebesar 51,3% dibanding Anies yang memiliki elektabilitas sebesar 30% dan Ganjar 13,3%. Di Jawa Barat, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 37,4% dibanding Ganjar yang memiliki elektabilitas sebesar 26,7% dan Anies 23,3%. Jadi Jawa Barat ini sebetulnya memang kantongnya Pak Prabowo. 2 kali pemilu di situ Prabowo menang di 2014 maupun 2019 ya. Prabowo selalu menang di Provinsi Jawa Barat. Lalu Prabowo unggul tipis di Jawa Timur dengan elektabilitas sebesar 44,2% dibanding Ganjar dengan elektabilitas sebesar 41,5%. Anies hanya memiliki elektabilitas sebesar 11,5%. Elektabilitas Ganjar unggul telak di Jawa Tengah dengan persentase sebesar 73,3%. Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 10,3% dan Anies sebesar 5,8%. Di Jawa Tengah terlihat ini unggul telak ya, ini kandang banteng. Ini Jokowi selalu menang di 2 pemilu sebelumnya di Jawa Tengah. Kemudian PDIP juga menjadi pemenang pemilu 2 kali pemilu di Jawa Tengah. Dan ini benar-benar merupakan kandang banteng ya, kandang PDI Perjuangan. Di Sumatera Utara, elektabilitas Ganjar unggul dengan persentase sebesar 65,5%. Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 30% dan Anies 5%. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dengan metode multi-state random sampling dan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka serta menggunakan kuesioner. Survei dilakukan pada tanggal 4 hingga 12 September dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,9%. Sementara, hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo unggul di 3 wilayah di Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, mengalahkan 2 bakal capres lainnya seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Dalam skema 3 capres di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, Ganjar unggul telak dengan elektabilitas sebesar 67,2%. Disusul oleh Prabowo dengan 20,6% dan Anies hanya mendapatkan 7,4%, sementara tak menjawab 4,9%. Tak hanya di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ganjar juga unggul di kawasan Jawa Timur dengan elektabilitas 46,7%, kemudian disusul oleh Prabowo dengan 35,5% dan Anies 15,1%. Jatim, lagi-lagi deklarasinya tanggal 2 September ya, kita selesai di lapangan tanggal 3, mungkin belum tercapture efek Muhaimin Iskandar. Ya, jadi kalau kita cek di situ, Jatim masih dikuasai oleh Ganjar, tetapi dalam suara yang cukup signifikan. Meski begitu, Burhanuddin mengatakan elektabilitas Prabowo unggul di Jawa Barat dan Banten ketimbang Anies dan Ganjar. Di Jabar,
Prabowo tertinggi dengan raihan elektabilitas sebesar 45,7%. Kemudian disusul Anies dengan 25,4% dan Ganjar 24%. Jabar, Pak Prabowo unggul jauh, ya, signifikan. Untuk Banten, Pak Prabowo unggul tapi keunggulannya tidak signifikan melawan Anies, ya. Sementara Ganjar tertinggal. Burhanuddin mengatakan, Anies hanya unggul di DKI Jakarta bila berdasarkan pemilih di Pulau Jawa. Anies di Jakarta meraih 40%, Ganjar 29,9%, dan Prabowo 23%. Sementara 7% tak menjawab. Pak Prabowo yang tertinggal di DKI.